Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa menyapa sahabat literasi dimanapun berada. Dan tentunya atas dasar nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, hari ini saya bisa langsung berhadapan walaupun dengan model aplikasi secara daring, namun saya yakin tidak mengurangi ruh nilai kreativitas kita. Baik, sebelum memulai acara atau kepada materi inti, tentunya sahabat literasi sudah dikenalkan ya oleh mungkin pemateri yang lainnya ya terkait dengan bagaimana penulisan. Nah, tetapi yang membedakan dengan saya adalah tentunya tentang bagaimana kolaborasi. Wah, kolaborasi apa ya? Kerjasama ya, bahasa populernya adalah kerjasama. Dalam hal apa? Penulisan kreatif ya. Dan tentunya dengan menggunakan metode atau cara lagu anak kontemporer. Ya, jadi ada dua poin yang dimunculkan, yaitu tentang bagaimana menulis kreatif dan tentunya dengan menggunakan metode lagu kontemporer. Nah, pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian. Wow, dengan siapa kok di layar tidak ada? Ya, ini ada ada Mbah Bejo. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke, silakan Mbak menyapa sahabat literasi semuanya. Ini Mbak Bejo akan menyapa sahabat-sahabat. Halo, assalamualaikum. Saya Mbak Bejo akan menemani Kak Herman di sini untuk menyampaikan materi tentang menulis kreatif dengan menggunakan metode Lakoten. Selanjutnya diserahkan kepada Mas Herman atau Kak Herman. Dadah. Oke, terima kasih Mbak. Salam sehat selalu. Dadah. Oke. Baik, itu ya. Jadi Mbah Bejo ini merupakan keluarga saya. Ya, salah satu keluarga di boneka anak ya, boneka tangan penokan Jogja atau Botakoja. Oke, baik, kita masuk ke materi ya. Oke. Nah, tentunya pada materi ini ada poin-poin yang perlu dipahami ya terkait dengan hal-hal lagu anak kontemporer. Oke. Baik, sebagai pengantar tentunya siapa yang ingat lagu Balonku? Ada yang tahu? Ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dah! Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal berapa? Tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Gampang ya lagu-lagu populer ini. Kemudian ada yang tahu lagu Persahabatan bagai kepompong. Yuk, ada yang tahu? Oke, silakan dinyanyikan sendiri ya. Oke. Kemudian juga ada lagu Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut cacing? Ayo, siapa yang takut dengan cacing? Wah, tidak ada ya. Oke, baik. Ya, itu adalah lagu-lagu yang mungkin di zaman Kak Herman di sini sangat populer ya. Dan lagu-lagu tersebut sangat layak untuk kita nyanyikan bersama. Nah, tadi itu merupakan satu pengantar ya. Jadi, sebelum kita masuk ke materi utama, sebagai pengantar adalah sahabat literasi ini bisa menyanyikan lagu-lagu seperti Balonku tadi, kemudian lagu Kepompong, dan juga Semut-semut kecil itu sebagai pengantar saja. Dan saya yakin sahabat literasi ini punya stok ya hafalan lagu-lagu yang bagus-bagus, dan ini bisa menjadi media pembelajaran yang sangat luar biasa. Oke, kita masuk kepada slide selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana ya
menyanyi dan menulis sebagai sebuah terapi. Wah, sebagai sebuah terapi. Betul ya, ini menjadi salah satu kekuatan ya yang disampaikan oleh Kiai Haji Imam Zarkasi yang merupakan pendiri dari Pondok Pesantren ya modern Gontor Ponorogo. Beliau menyampaikan, andai kata muridku tinggal satu, akan tetap kuajar. Yang satu ini sama dengan 1000. Kalaupun yang satu ini pun tidak ada, aku akan mengajar dunia dengan pena. Artinya dengan kekuatan writing, dengan kekuatan menulis, ini sebagai strategi atau cara untuk menyampaikan ilmu. Termasuk lagu anak kontemporer ini bisa kita gunakan sebagai media untuk mengembangkan, mengenalkan pendidikan karakter yang luar biasa. Baik, selanjutnya apa itu lakotem atau lagu anak kontemporer? Ya jelas ya. Lirik dan lagu anak ini sebagai media untuk menyampaikan apa? Informasi. Informasi tentang apa? Oh, banyak sekali tentunya informasi yang didapatkan karena kalau kita melihat lirik lagu kan isinya pesan ya. Pesannya apa? Informasi, isinya adalah informasi. Dan lirik dan lagu anak sebagai sarana, sebagai tempat untuk pembentukan pendidikan karakter. Ya, jangan sampai anak-anak ini menyanyikan lagu orang dewasa yang tidak baik ya. Tentunya banyak sekali contoh. Nah, lagu anak kontemporer ini merupakan cara untuk mengenalkan lagu-lagu anak yang masuk dalam kategori new atau baru dan tentunya sebagai sarana untuk promosi bahwa lagu anak itu masih ada dan masih eksis sampai sekarang. Ya, kalau di zaman kakak waktu kecil itu zaman 90-an itu lagu anak-anak itu sangat luar biasa. Artinya ada di televisi itu ada acara yang khusus menayangkan lagu-lagu anak. Cuma kalau sekarang tidak ada ya, kecuali kita masuk ke konten YouTube, kemudian di sana ada ya konten-konten yang memang membuat lagu-lagu anak. Nah, karena apa betul ya? Karena banyak yang beranggapan bahwa lagu anak-anak ini sudah tidak ada, padahal ada. Sampai sekarang itu masih ada sampai detik ini. Sehingga inilah yang menjadi latar belakang kenapa Kak Herman di sini mengenalkan lagu-lagu anak kepada sahabat literasi semua untuk mengenalkan, untuk menyanyikan, untuk mengapresiasi dan mengubah menjadi sebuah naskah cerita berupa tulisan kreatif. Ya, betul. Ya, terbukti dari mana? Ya, setiap tahun itu ada ajang bergengsi. Ya, ajang bergengsi berupa anugerah musik Indonesia atau AMI Awards ya, yang hampir ya setiap tahun ya disiarkan secara langsung oleh televisi swasta nasional. Oke. Nah, itu ya terkait dengan bagaimana lagu anak kontemporer ya, sehingga ini bisa menjadi media sarana untuk mengenalkan nyanyian-nyanyian yang edukatif, nyanyian-nyanyian yang memiliki syarat unsur ya kearifan lokal, unsur pendidikan karakter yang bagus. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara lagu anak kontemporer dan penulisan kreatif? Nah, tentunya ini ada yang mengawali. Ini berawal dari metode BCM. Bukan BCL loh ya. BCM. Bermain, cerita, dan menyanyi. Siapa yang suka bermain? Saya. Sekali lagi, yang suka bermain siapa di sini? Ya, main kemana coba? Apa yang paling disukai ketika bermain? Oke, pasti banyak ya. Oke, pasti banyak. Ada yang senang main boneka, senang mobil-mobilan, ada yang senang main puzzle gitu ya, dakon dan lain sebagainya. Atau ada yang bermain gadget. Wah, ini pasti banyak ya. Tapi harus tetap proporsional dan harus bisa membagi waktu ya, sahabat literasi ya. Oke. Nah, siapa di sini yang suka mendengarkan cerita? Dongeng? Ada? Wow, pasti ada ya yang suka mendengarkan cerita, ya cerita Lutung Kasarung, kemudian cerita Roro Jonggrang, kemudian si Kancil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, siapa yang suka nyanyi? Ayo, ajukan tangan. Siapa di sini yang suka bernyanyi?
Wah, oh pasti semuanya suka bernyanyi. Ya, betul ya. Lagu anak kontemporer ini perpaduan dari bermain, cerita, dan menyanyi. Ya, itu dikembangkan. Kemudian yang kedua, lagu anak kontemporer pada dasarnya menyampaikan materi dengan cara bernyanyi. Ya, memaksimalkan isi dari lirik lagu tersebut untuk diceritakan. Ya, misalkan contoh di sini ada lagu Semut-semut kecil menyampaikan tentang aneka binatang di sekitar kita. Ya, saya yakin ya sahabat literasi di sini ya pernah mengamati semut gitu ya. Kemudian juga ada lagu Bintang kecil di langit yang biru yang tinggi, di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Yuk dilanjutkan. Aku ingin terbang dan bernyanyi jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, itu kan isinya tentang cerita ya. Tentang apa coba? Tentang alam semesta, ya kan? Tentang alam semesta, betul sekali. Dan ini memuat banyak sekali ilmu pengetahuan, ya. Kemudian tadi lagu semut-semut kecil, dan yang terakhir ini sebagai contoh saja ya, karena kalau semua lagu ini Kak Herman presentasikan nanti durasinya tidak cukup. Nah, kemudian ya, lagu Kepompong ini menyampaikan tentang arti sahabat sejati. Persahabatan bagai kepompong. Nah, dilanjutkan ya, nanti ditemani oleh kakak-kakak mentor di lokasi pelatihan ya. Oke, baik. Itu terkait dengan bagaimana hubungan antara Lakotem dengan penulisan kreatif. Selanjutnya ini ada profil lagu-lagu kontemporer yang akan Kak Herman kenalkan juga oleh sahabat-sahabat mentor yang lainnya kenalkan. Tadi ya, lagu Kepompong ini dinyanyikan oleh Neona. Sudah ada yang hafal? Oke, nanti silakan ya dinyanyikan ya. Oke. Kemudian ini juga bagus ya, Bundaku ini dinyanyikan oleh Kotak dengan Nusa. Wah, ini pasti sahabat literasi kenal ya dengan tokoh namanya Nusa. Biasanya Nusa itu dengan Rara. Oke, karena Nusantara. Baik, selanjutnya juga ada Adikku Tersayang. Ini dinyanyikan oleh Abai Ibrahim. Kemudian Bintang Kecil, ini walaupun lagu lama, tapi kemudian diaransemen kembali sehingga terkesan lebih milenial, terkesan lebih baru lagi. Kemudian juga ada Cinta Ibu dan Ayah, ini dinyanyikan oleh Nusa. Ya. Kemudian ada Lihatlah Lebih Dekat, ya ini lagunya Sherina yang kemudian diaransemen ulang kembali. Kemudian juga oleh Naura menyanyikan lagu Selamanya Untukmu. Ada yang kenal Naura ya? Ya karena Naura itu masih bersaudara dengan Neona. Ya. Kemudian Berani Bermimpi, ya ini juga dinyanyikan oleh Naura. Kemudian selanjutnya ya Doa Untuk Orang Tua, ini dinyanyikan oleh adiknya Gita Gutawa, yaitu Aura Gutawa. Dan yang terakhir ini ada Harmoni, ini kolaborasi antara Naura dan Devano. Nah, itu adalah profil lagu-lagu anak kontemporer. Nah, sahabat literasi di sini Kak Herman berharap ya satu atau dua lah ya dua lagu ini ya dari sekian banyak lagu-lagu ini dua saja dihafalkan, kemudian bisa dinyanyikan dan kemudian juga bisa diubah menjadi sebuah naskah cerita yang menarik. Oke, baik, selanjutnya nah lirik lagu, cerita, dan kenapa metode bercerita itu lebih efektif? Ya, karena apa? Cerita umumnya lebih memiliki berkesan daripada nasihat murni. Dengan cerita, manusia diajarkan untuk mengambil hikmah tanpa merasa digurui. Dan tentunya di sini lirik lagu berisi cerita-cerita yang menarik pendengar, menarik audiens, dan dapat dikembangkan menjadi metode atau cara yang efektif untuk menyampaikan materi. Ya mungkin oleh ibu guru, pak guru di sekolah
pernah ya menyanyikan lagu itu, kemudian dijelaskan isi lagu itu ya. Kemudian terakhir dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang menarik. Nah, hasil akhir dari pelatihan ini adalah sahabat literasi mampu untuk menerjemahkan atau mampu untuk membahasakan kembali dalam ragam tulis ya dari lirik lagu yang dipahami atau dikuasai. Nah, kemudian tentunya produk akhirnya ini Pak Herman di sini menjadi duta lagu-lagu anak ya. Iya, karena kebetulan Kak Herman ini anaknya juga kecil-kecil ya, sehingga memang sangat suka ketika bernyanyi ya, mengajarkan lagu anak-anak ini, dan memang ada wadahnya ya, yaitu referensinya adalah dari Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards ya, kategori lagu anak. Nah, itu terkait dengan bagaimana hubungan antara lirik lagu, cerita, dan kenapa bercerita itu lebih efektif. Kemudian bagaimana tahapan dalam menulis kreatif dengan metode Lakota ini. Baik, akan Kak Herman jelaskan lebih umum saja ya, tidak kemudian lari kemana-mana ya. Pilihlah salah satu lagu yang menurut sahabat pintar atau sahabat literasi menarik dari sekian banyak lagu, karena kebetulan yang tadi 10 lagu yang Kak Herman kenalkan sebelumnya adalah 3 tahun terakhir ya yang dapat juara, baik itu dalam kategori lagu terbaik, pencipta lagu terbaik, kolaborasi terbaik, sehingga sebenarnya masih banyak lagi lagu-lagu ya, lagu-lagu anak, tetapi itu sudah mewakili dari 3 tahun terakhir. Dan Kak Herman yakin oleh kakak-kakak mentor ya nanti akan dipandu agar bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Ya, tadi yang pertama adalah pilihlah salah satu lagu yang menurut sahabat pintar atau sahabat literasi menarik, kemudian dendangkan ya, nyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat ya. Oke. Kemudian hayati, wah ini bermain dengan hayati, bermain dengan perasaan ya, menyanyi dengan perasaan penuh dengan penjiwaan, itu akan memudahkan untuk ya mencerna atau memahami dari lirik lagu tersebut. Nah, tentunya tetap dipandu oleh kakak-kakak mentor untuk memaknai setiap baris lirik lagu tersebut. Baru kemudian setelah itu udah ceritakan ya isi lagu tersebut menurut sahabat pintar atau sahabat literasi untuk membuat apa? Kerangka tulisan. Nanti dari kerangka tulisan tinggal dikembangkan saja, itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih tersistematis, dan akan tepat sasaran, yaitu menghasilkan sebuah tulisan kreatif yang luar biasa. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kembangkan kerangka tulisan menjadi paragraf-paragraf gitu ya. Nah, tentunya juga sama, tetap dibantu oleh kakak-kakak mentor untuk mengembangkan dari mulai bait pertama sampai dengan bait terakhir. Dan ini memang diberikan waktu ya. Oke, diberikan waktu. Jadi tidak serta-merta harus jadi pada saat itu. Nah, boleh juga menambahkan lirik lagu ya pada tulisan kreatif sahabat pintar ya atau sahabat literasi agar lebih sempurna, dan sebagai mengenalkannya kepada pembaca bahwasanya ini loh lagunya, ini loh artinya, nah, sehingga akan lebih mudah ya. Demikian tadi ya terkait dengan bagaimana tahapan dalam metode Lakota. Mudah ya, bagi pasti sangat mudah sekali ya. Nah, ini contoh lirik lagu Kepompong. Dulu kita sahabat, bisa? Teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Nah, itu seperti itu ya. Langsung ke refnya saja ya. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai contoh dari lirik lagu Kepompong yang dinyanyikan oleh Nona. Nah, ini contoh liriknya ya. Bisa sahabat
literasi, baca, cermati, atau kemudian minta tolong ya kepada kakak-kakak mentor atau kepada teman atau kepada bunda, kakak dan sebagainya untuk mencarikan ya lagu kepompong. Nah ini contohnya sudah jadi deh ya dari lirik lagu kepompong tadi. Nah, ya diubah menjadi naskah cerita. Ini judulnya lebih fleksibel ya. Boleh apa saja selama tidak lepas dari lirik lagu yang sahabat pintar atau sahabat literasi nyanyikan tadi atau pahaman tadi. Ini contohnya ya. Oke. Halo sahabat literasi, di bawah ini ada lagu yang menjadi pemenang dalam ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI tahun 2020. Judul lagunya adalah Kepompong. Lagunya dinyanyikan oleh sahabat kita yang bernama Neona. Mari kita nyanyikan lagu bagus ini. 1, 2, 3, mulai. Ini muncul teks lagu. Baru kemudian dijelaskan kembali. Ingat, ting. Bukan ya. Ya, artinya ini hanya sebagai contoh saja ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nilai kreativitas, nilai pengembangannya silahkan ya sahabat literasi dipandu oleh kakak-kakak mentor. Boleh mengembangkan, tidak harus sama seperti dia. Justru malah jangan sama gitu ya, biar jauh lebih bagus lagi, hanya contoh sederhana saja gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini sudah menjadi satu teks naskah ya. Jadi seperti itu boleh nanti dikembangkan juga, mencetakkan per paragraf juga boleh, atau diberikan kutipan ref di bagian akhir sehingga pembaca ini lebih interaktif ya, artinya bisa membaca dengan baik, juga kemudian bisa menyanyikan dari lagu yang dianalisis. Nah, baik sahabat pintar, mari kita belajar bersama ya. Artinya kakak juga di sini tetap terus belajar dan belajar, karena memang ini sasarannya adalah untuk anak-anak, remaja, dan juga sebagai bunda-bunda hebat yang nantinya akan mentransfer ya cerita dari lagu ini kepada buah hati ya, sehingga bunda di sini memiliki tanggung jawab, atau remaja di sini juga memiliki tanggung jawab agar anak-anak ya atau adik-adik kita yang masih kecil-kecil itu ya tidak menyanyikan lagu-lagu orang dewasa yang kadang-kadang, mohon maaf ya, banyak unsur negatifnya gitu ya. Ya, sehingga di sini dengan mengenalkan lagu-lagu anak-anak, insya Allah ya lagu-lagu anak ini akan tetap terjaga, akan tetap lestari, dan mari kita nyanyikan, kenalkan kepada anak cucu kita gitu ya. Nah, tema tulisannya juga judul lagu anak kontemporer ya. Kemudian setiap peserta membuat satu tulisan kreatif, nanti dipandu oleh kakak-kakak mentor, karena saya yakin kalau hanya anak-anak saja gitu ya, nanti nggak tahu hasilnya seperti apa. Oke, kemudian peserta didampingi oleh mentor-mentor hebat, sudah ada ya mentornya ya. Oke, terima kasih Kak Mentor. Yuk semuanya, adik-adik atau sahabat literasi, kita ucapkan terima kasih ya. Terima kasih kakak-kakak mentor, salam sehat, salam kreatif gitu ya. Oke. Kemudian juga ada proses pendampingan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka ya. Kemudian pengumpulan karya maksimal 5 hari setelah pelatihan. Bisa ya? 5 hari kok ya? Kan lama 5 hari ya gitu ya. Oke, dan tentunya saya yakin dengan semangat literasi, dengan semangat kreativitas tanpa batas. Coba ya, sahabat literasi, adik-adik ya, kita akan menggerakkan gitu ya semangat ketika Kak Herman menyampaikan ya kreativitas ya, tolong dijawab dengan tanpa batas ya. 3, 2, 1. Kreativitas tanpa batas. Oke, luar biasa sekali, dan salam literasi ya. Kemudian ini hal teknis ya, hal teknis saja dalam penulisan kriteria penulisan kreatif. Jumlah kata minimal 400 kata dan maksimal 500 kata. Atau bahkan boleh lebih, boleh lah. Boleh ya, selama memang tidak sampai 1000 kata ya, kasihan gitu ya. Ya 400 sampai 500 sampai 600 kata boleh gitu ya. Kemudian fontnya adalah Georgia 12, spasinya 1,5, dan marginnya secara umum sajalah, rata kiri, kanan, atas, bawah, monggo disesuaikan saja. Kemudian menggunakan kertas A4 atau kuarto, dan tentunya
hasil akhir dari plat ini karena berbasis produk gitu ya, produk-produk ya, berbasis produk, nanti hasil akhirnya nanti akan menjadi sebuah buku yang di dalamnya ada nama Anda, ya, karya Anda, dan tentunya buku itu akan ber-ISBN. Sepakat ya? Oke. Baik. Ya, nampaknya itu ya materi slide terakhir yang dapat Kak Herman sampaikan, dan tentunya semangat menulis, semangat menyanyi, semangat bercerita dengan kreativitas tanpa batas. Ya, dan terakhir terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.